Halo, nama saya Sally Kusumadewi dari Prodi Manajemen Kepariwisataan kelas B semester 1 dengan NIM 201030053. Di sini saya akan mengulang kembali materi apa saja atau apa sih yang sudah saya dapatkan selama satu semester ini tentang mata kuliah pengantar perhotelan. Pada pertemuan pertama dan kedua dijelaskan materi tentang hotel, mulai dari definisi wisata, pariwisata, kepariwisataan, touris, dan lain-lain. Definisi hotel sendiri yaitu jenis akomodasi yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya. Kemudian dijelaskan juga keterkaitan antara pariwisata dengan industri perhotelan, yang dimana hotel merupakan salah satu sarana pokok dalam kepariwisataan, dan eksistensi hotel sangat penting dalam industri pariwisata, karena hotel memberikan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh tamu saat mereka berwisata. Dijelaskan juga fungsi-fungsi hotel yaitu sebagai lodging accommodation atau penyedia jasa akomodasi, revenue center digunakan untuk menghasilkan pendapatan, cost center, serve and enrich society, dan profit for owner. Dijelaskan juga produk yang dijual oleh hotel yaitu seperti kamar, restoran, kolam renang, dan fasilitas lain yang dinilai sebagai produk yang terlihat. Sedangkan untuk kesopanan, keramahan, kedisiplinan, dan sikap yang lain sebagai produk yang tidak terlihat. Pada pertemuan ketiga dijelaskan tentang klasifikasi hotel. Dari pertemuan ini, saya menjadi tahu tentang klasifikasi hotel. Klasifikasi hotel ternyata diklasifikasikan menurut unsur atau komponen harga kamar, ukuran dan jumlah kamar, jenis dan tipe tamu, lokasi, tarif, lama buka hotel dalam 1 tahun, dan sistem bintang. Berdasarkan komponen harga, kamar dibedakan menjadi 4, yaitu American Plan, Modified American Plan, European Plan, dan Continental atau Bermuda Plan. Sedangkan untuk ukuran dan jumlah kamar dibedakan menjadi 4, small, medium, middle, dan large size. Tipe-tipe tamu hotel juga banyak, yaitu seperti family, business, tourist, transit, dan cure hotel. Berdasarkan tarif dibedakan menjadi 3, yaitu economy, first class, dan business hotel. Sedangkan berdasarkan lama buka dalam setahun dibagi menjadi 2, yaitu year-round hotel dan seasonal hotel. Dan yang terakhir berdasarkan sistem bintang, yaitu sebuah hotel dinilai berdasarkan unsur persyaratan fisik, unsur operasional, dan unsur pelayanan. Apabila unsur tersebut terpenuhi dan berkualitas baik, maka hotel tersebut berbintang 5. Pada pertemuan keempat, saya diberikan tugas yaitu mencari dan membuat PowerPoint tentang departemen apa saja yang ada di sebuah hotel. Saya menjadi lebih tahu tentang departemen-departemen yang ada di sebuah hotel dan pekerjaan atau tanggung jawab departemen tersebut. Mulai dari front office, departemen yang merupakan salah satu departemen di sebuah hotel yang berada di bagian depan atau lobi utama, yang memiliki tanggung jawab atas penerimaan pemesanan kamar, melakukan proses kedatangan dan keberangkatan tamu. Fungsi front office yaitu menjual kamar, menyiapkan dan memberikan pelayanan informasi hotel maupun objek yang bisa dinikmati tamu di luar hotel, mengkoordinir pelayanan dan menangani komplain dari tamu, menyiapkan pembayaran, dan lain-lain. Tugas front office sendiri yaitu memastikan meja depan dalam keadaan rapi dan memiliki semua media tulis dan materi yang dibutuhkan, melatih dan mengawasi serta mendukung staf kantor, termasuk resepsionis, penjaga keamanan, dan agen call center. Memastikan layanan tepat waktu dan akurat, menangani keluhan dan permintaan pelanggan, memecahkan masalah keadaan darurat, memantau stok, dan pesan perlengkapan kantor, menyiapkan catatan biaya dan biaya kantor yang sudah diupdate, dan lain-lain. Struktur organisasi front office departemen yaitu front office manager, asisten front office manager, resepsionis, operator telepon, bell captain, dan reservation. Kemudian ada F&B departemen yaitu departemen yang menangani semua makanan dan minuman di suatu hotel dari mulai pemilihan bahan, persiapan, rasa, kualitas, penampilan, dan juga harga yang ditawarkan kepada tamu, termasuk memberikan pelayanan yang terbaik pada tamu sesuai dengan standar masing-masing hotel. Fungsi F&B departemen yaitu menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya dengan harga yang sesuai, yaitu kemudian memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tamu sehingga tamu merasa puas. Hal ini menyangkut mutu pelayanan mutu makanan dan minuman, sikap karyawan, dekorasi ruangan, serta suasana sekitar, peralatan yang dipakai dan sanitasinya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan untuk kesinambungan usaha. Tugas F&B departemen yaitu membersihkan dan atau memeriksa area makan atau restoran
sebelum pelayanan pada pelanggan berlangsung, sesuai dengan prosedur hotel. Kemudian membersihkan dan atau memeriksa fasilitas pelanggan sebelum pelayanan, mempersiapkan area yang nyaman secara rapih untuk pelayanan termasuk penyesuaian penerangan dan musik bila perlu. Menyesuaikan dan menata meja kursi sesuai dengan persyaratan perusahaan dan atau permintaan pelanggan. Memastikan kenyamanan rancangan perabotan dan keselamatan staf dan pelanggan. Mempersiapkan dan memeriksa perlengkapan untuk pelayanan. Selalu mencari informasi tentang variasi menu dengan cara selalu mengontak staf dapur. Struktur organisasi F&B Department, yaitu F&B Director, Asisten F&B Director, Restoran and Bar, Head Waiter, Asisten Head Waiter, Waiter atau Waitress, Shift Bartender, dan Room Service Order. Kemudian ada Housekeeping Department, adalah bagian dari hotel yang bertanggung jawab atas kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan kamar atau guest room, ruangan umum, restoran, bar, outlet lainnya. Fungsi housekeeping department yaitu menyediakan dan merawat kebersihan kamar, kerapihan dan keindahan seluruh lingkungan hotel baik dalam maupun luar, kecuali 3 bagian yang bersifat khusus yaitu main kitchen, laundry atau washing area, dan engineering atau mechanical room atau workshop. Tugas housekeeping department yaitu menciptakan suasana hotel yang bersih, menarik, nyaman, dan aman. Memberikan pelayanan di kamar dengan sebaik-baiknya kepada tamu, supaya tamu merasa puas saat berkunjung maupun menginap di hotel. Penyiapan, penataan, dan pemeliharaan kamar-kamar, bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan seluruh outlet dan ruangan. Struktur organisasi housekeeping department yaitu ada executive housekeeper, asisten eksekutif, office boy, gardener, order taker, dan room attendant. Accounting Department adalah departemen yang bertugas untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan hotel, baik pemasukan dan pengeluaran. Fungsi Accounting Department yaitu mengawasi aliran uang di hotel, mengawasi atau mengontrol bagian pendapatan dan pengeluaran hotel, membuat pembukuan atas segala transaksi, pembelian barang di hotel, membuat laporan keuangan hotel, baik pendapatan maupun pengeluaran. Tugas Accounting Department yaitu menerima dan melakukan pembayaran, melakukan pencatatan uang dan barang atau pembukuan, kemudian mencatat semua pembelian barang oleh hotel yang tidak dibayar cash, melakukan pencatatan pembelian barang-barang yang diperlukan oleh hotel. Kemudian ada struktur organisasi accounting management, yaitu ada finance manager, accounting, supervisor, night audit, internal auditor, cost controller, purchasing, supervisor, storeroom, supervisor, shift, cashier, dan accountant. Kemudian ada Human Resource Department, yaitu atau HRD, adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia atau SDM di perusahaan tersebut, meliputi perencanaan, seleksi atau rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, penentuan gaji, serta pembentukan hubungan kerja yang baik. Tugas dan fungsi Human Resource Department yaitu perencanaan, perekrutan, orientasi, dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, penentuan gaji, dan pembinaan hubungan kerja. Pemberian fasilitas konseling di luar perusahaan bagi karyawan dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemauan dari karyawan yang bersangkutan. Tugas Human Resource Department yaitu menyusun, merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi anggaran biaya kegiatan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan, dan melaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Melaksanakan seleksi, promosi, transferring, demosi terhadap karyawan yang dianggap perlu. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan mental, keterampilan, dan pengetahuan. Struktur organisasi Human Resource Department yaitu ada HRD Manager, HRD Recruitment, General Affairs Supervisor, Non-Material Warehouse Staff, Compensation and Benefit Supervisor, dan Payroll Staff. Kemudian ada Engineering Department,
adalah bagian yang bertugas melaksanakan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan gedung, serta perlengkapan hotel lainnya. Fungsi Engineering Department yaitu melindungi investasi fisik bangunan fasilitas dan mengatur biaya pemeliharaan. Sedangkan tugas Engineering Department yaitu pemeliharaan dan perbaikan seluruh instalasi, alat mesin, bangunan, dan fasilitas hotel lainnya, mengatur biaya pemeliharaan, penghematan energi dalam menggunakan segala keperluan, menangani alat, mesin, dan instalasi lainnya yang menggunakan listrik, gas, dan air, mencegah instalasi, mesin, alat, dan bangunan terhadap bahaya kebakaran dan segala situasi yang membahayakan, menyiapkan keperluan air, gas, dan listrik secara teratur dan melaporkannya, menangani pekerjaan yang sifatnya umum seperti mengecat, dan lain-lain. Struktur organisasi Engineering Department yaitu ada Chief Engineer, Electricity, Machine, Plumbing, dan Civil Maintenance. Sales dan Marketing Department itu merupakan suatu fungsi yang melaksanakan segala perencanaan, penugasan, dan pengawasan dari kegiatan penjualan daripada suatu perusahaan dalam hal penerimaan tenaga penjual atau salesman, seleksi recruiting, pengaturan latihan atau training, pengawasan supervise, pengawasan kontrol, pembiayaan cost, dan motivasi para salesman. Fungsinya itu yaitu untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya, yaitu pembeli. Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual. Dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. Dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan. Tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan penjualan melalui telepon terhadap target secara sistematik, serta melengkapi laporan kegiatan untuk setiap hubungan yang dilakukan. Memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat, melakukan tindak lanjut pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Struktur organisasi Sales Department Marketing yaitu ada Senior Sales Manager, Sales Executive, Sales Admin, Public Relation, dan Art Design. Kemudian ada Security Department, yaitu departemen yang bertugas menjaga dan mengatur keamanan hotel, serta melakukan pengamanan seluruh area hotel dan ikut memantau kamar-kamar tamu, terutama yang tidak dihuni, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta memantau keluar masuknya tamu di kamar hotel, dan mengawasi tamu-tamu yang mencurigakan, mengadministrasikan dan meninjau operasi untuk memastikan lingkungan aman bagi karyawan, tamu, dan lain-lain. Menganalisis data statistik dan laporan untuk mengidentifikasi dan menentukan bagaimana membuat bangunan dan lahan yang aman, dan mengembangkan metode untuk meningkatkan kebijakan keamanan, proses, dan praktik, dan merekomendasikan perubahan manajemen. Struktur organisasi Security Department yaitu ada Chief Security atau Second Manager, Assistant Security, dan Security Guard. Kemudian pada pertemuan 5-10 menjelaskan kembali tentang departemen-departemen yang ada di sebuah hotel secara lebih mendalam. Dari mata kuliah ini saya menjadi lebih tahu tentang hotel, mulai dari departemennya, pengelolaannya, dan lain-lain. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.